Ini adalah definisi pengawasan intern menurut PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Nah, sekarang Jones, apa sih hubungan antara SPIP dengan pengawasan intern? Nah, kita coba lihat ke pasal. Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Lesmanetia. Hari ini hari Senin tanggal 1 November 2021 pukul 21:24 waktu Indonesia Barat ya, jam setengah 10 malam. Nah, malam-malam ya kita coba bahas lagi SKB untuk formasi auditor ahli pertama, dan materi yang akan kita bahas adalah mengenai pengawasan intern ya, pengawasan intern. Jadi untuk kalian yang mendaftar formasi auditor ahli pertama, wajib mesti memahami apa itu pengawasan intern dan siapa yang melakukannya ya. Namun sebelum kita bahas, untuk kalian yang baru bergabung terutama ya, pastikan kalian telah subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Agar apa? Agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus membagikan materi-materi atau tips dan trik lainnya terkait SKB CPNS. Oke Jones, biar nggak lama-lama karena sudah malam sebelum tidur ya. Mudah-mudahan kalian masih semangat belajar ya. Tapi jangan lupa tidur di awal waktu biar nanti subuh kalian bangun untuk sholat subuh bagi yang muslim dan terus kembali belajar ya. Oke, kita langsung aja. Kita ke PP 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah ya, karena ini menjadi dasar atau landasan dari pengawasan intern. Oke. Kalau kita lihat pengertiannya Jones ya, pengawasan intern di sini ya adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap apa? Ya, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Ya, sekali lagi kalau kita baca di sini, pengawasan intern ya. Pertama, proses kegiatan. Kegiatan apa? Audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain. Terhadap siapa? Terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Untuk apa? Untuk memberikan keyakinan yang memadai. Ingat, bukan keyakinan mutlak, tapi keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria, sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Ini adalah definisi pengawasan intern menurut PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Nah, sekarang Jones, apa sih hubungan antara SPIP dengan pengawasan intern? Nah, kita coba lihat ke pasal 47 ya. Jadi PP ini kan tentang SPIP ya. Nah, terus ada di dalamnya pengawasan intern. Apa sih hubungannya? Oke. Di bab 3 tentang penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP ya. Jadi di pasal 47 ayat 1 dikatakan bahwa pimpinan instansi ya, baik itu menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungannya masing-masing ya. Jadi tanggung jawabnya ada di pimpinan ya atas efektivitas penyelenggaraan SPIP. Nah, kemudian ayat kedua, untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP tersebut ya, dilakukan apa? Pertama, pengawasan intern. Yang kedua, pembinaan penyelenggaraan SPIP. Nah, kita fokus ke sini, Jones. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Jadi hubungannya adalah pengawasan intern ya. Pengawasan intern dilakukan dalam rangka memperkuat SPIP ya. Jadi kalau misalkan ditanya nanti misalnya keluar gitu ya, apa sih hubungan SPIP sama pengawasan intern? Jadi jawabannya adalah bahwa pengawasan intern adalah salah satu kegiatan untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan SPIP ya. Pasal 47 ayat 2. Oke, sekarang kita fokus ke pengawasan intern lagi ya. Jadi bagian kedua ya, pengawasan intern.
Kalau bagian ketiga nanti pembinaan SPP ya, nanti kita bahas lagi di kesempatan berikutnya. Sekarang kita ke bagian kedua, pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Pasal 48 ya. Nah, tadi kita sudah tahu pengertiannya tadi apa pengawasan intern ya. Proses atau kegiatan review, audit, review ya, monitoring, pemantauan ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini dilakukan oleh siapa? Nah, yang melakukan adalah aparat pengawasan intern pemerintah, disingkat APIP atau APIP ya. Jadi nanti kalian kalau jadi auditor ya, terus kalian nanti ya disebut juga sebagai APIP ya, aparat pengawasan intern pemerintah. Ya, baik itu di BPKP atau di kementerian atau lembaga atau juga di pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota ya. Terserah kalian nanti di mana daftarnya. Kalau di Pemda berarti di Inspektorat Daerah ya. Oke. Kalau di kementerian berarti di Itjen atau di inspektorat yang dan apa inspektorat lembaga ya. Oke. Nah, di sini APIP ya. APIP ini melakukan pengawasan intern. Apa sih pengawasan intern itu tadi? Audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Ini adalah 5 kelompok kegiatan pengawasan intern. Nanti kita akan bahas audit itu apa, review itu apa ya di pasal berikutnya. Sekarang kita ke pasal 49. APIP, nah ini APIP apa aja nih ya, tadi saya udah singgung ya. APIP itu pertama BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ya. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melakukan pengawasan intern. Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten Kota. Nah kalian mendaftar di mana? Apakah di BPKP, apakah di Itjen, di Inspektorat Provinsi atau Inspektorat Kabupaten Kota ya. Oke, kalau BPKP ya, BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu. Apa aja? Pertama, linsek, lintas sektoral ya, kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Nah, lintas sektoral ini artinya sebuah kegiatan yang ya lintas sektor ya, bisa ada di instansi di Kementerian A, di Kementerian B, di Pemda A, Pemda B ya, artinya lintas sektor ya. Contoh misalnya PSN ya, proyek strategis nasional, misalnya apa ya istilahnya KEK Mandalika ya, ke kawasan apa sih KEK ya, KEK Mandalika tuh yang di sana di Mataram yang ada sirkuit MotoGP nantinya. Nah itu kan dikeroyok oleh berbagai instansi ya, dari sisi pembangunan fisiknya oleh Kementerian PUPR, Pemdanya oleh pemerintah Provinsi NTB ya. Terus pembiayaannya oleh Kementerian Keuangan, juga APBD mereka juga mungkin ada. Apalagi misalnya pariwisata ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf ya. Nah, kita pengawasannya. Nah, itu maksudnya lintas sektor, sebuah kegiatan dikeroyok oleh beberapa instansi pemerintah. Nah, kita masuk ke situ ya. BPKP melakukan pengawasan internnya. Apalagi yang kedua, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku BUN, Bendahara Umum Negara. Bendahara Umum Negara. Contohnya apa? Contohnya kita monitoring dana alokasi khusus ya. Review, apalagi misalnya review apa misalnya review atau apa verifikasi tunggakan atau klaim pembayaran yang pokoknya berkaitan dengan Kementerian Keuangan lah selaku Bendahara Umum Negara. Nah, itu kita juga melakukan kegiatan pengawasan intern di situ. Yang terakhir, kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden ya. Nah, ini penugasan Presiden macam-macam nih ya. Pokoknya apa namanya? Presiden minta kita melakukan audit apa, nah itu kita lakukan, kita laksanakan. Oke. Ini adalah tugas kewenangannya BPKP dalam rangka selaku pengawas, dalam rangka melaksanakan pengawasan intern. Kalau nah ini terkait yang BUN tadi ya, terkait penugasan Bendahara Umum Negara ya, pasal ayat 2 huruf B ya. Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan instansi pemerintah lainnya ya. Apalagi Inspektorat Jenderal Itjen atau nama lain yang secara fungsional melakukan pengawasan intern ya. Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi di kementerian, negara, dan lembaga yang didanai oleh APBN. Jadi ya khusus di kementerian atau lembaganya tersebut ya, misalnya kalau
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, ya dia mengawasi tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan ya. Nah, begitu pula di Itjen misalnya di Inspektorat apa misalnya BPS, Badan Pusat Statistik ya, berarti dia kewenangannya hanya di penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS saja gitu ya. Kalau di daerah ada Inspektorat Provinsi, ada Inspektorat Kabupaten Kota ya, sama dia juga kewenangannya adalah menyelenggarakan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Satker SKPD ya. Kalau sekarang namanya OPD ya, Organisasi Perangkat Daerah. Ya, SKPD provinsi levelnya di lingkungan provinsi ya. Yang didanai oleh APBD provinsi. Begitu pula kalau kabupaten kota, maka dia levelnya adalah kabupaten kota ya. Dan menggunakan APBD kabupaten atau kota ya. Ini siapanya ya, BPKP, Itjen, Inspektorat Provinsi, dan atau Inspektorat Kabupaten Kota. Nah sekarang, tadi jenis-jenis kegiatan pengawasan intern, audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Sekarang kita bahas. Audit. Nah, audit ada dua, Jones. Audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Nah, kalau audit kinerja ini ya, artinya audit atas pengelolaan keuangan negara, ya, pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Nah, ini ada dua ya. Jadi kita audit pengelolaan keuangan negaranya, kemudian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintahnya. Ya. Yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Nah, ini aspek ini nih ya. 3 aspek inilah yang menjadi concern kita dalam melakukan audit kinerja. Yang kedua, audit dengan tujuan tertentu. Audit dengan tujuan tertentu ini apa sih maksudnya? Ya pokoknya audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ya. Misalnya terkait dengan apa? Misalnya kita fokus terhadap adanya indikasi fraud misalnya. Nah, itu kita masuk ke situ misalnya. Atau kita mau fokus terhadap apa misalnya belanja modal tertentu ya, atau atas surplus atau atas PBJ, audit pengadaan barang jasa, kita fokus ke situ. Nah, ini masuk ke audit tujuan tertentu. Probability audit, nah kita masuk ke audit tujuan tertentu ya. Gitu. Audit laporan keuangan masuk nggak? Nah, ini pertanyaannya pertanyaan klasik ya. Nah, audit atas laporan keuangan itu tidak menjadi kewenangan aparat pengawasan intern pemerintah ya. Audit atas laporan keuangan ya itu menjadi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan ya, BPK atau pemeriksa ya. Jadi jabatan fungsionalnya berarti mereka itu pemeriksa ya. Jadi kalau kalian di sini jabatan fungsional auditor, nah kalau di BPK itu core business-nya adalah pemeriksa, jabatan fungsionalnya adalah pemeriksa. Gurunya, ilmunya sama sebenarnya, ilmu audit juga ya, cuman memang nomenklatur jabatan ya itu dibedakan ya. Auditor untuk aparat pengawasan intern pemerintah, kalau mereka selaku auditor eksternal ya di luar pemerintah ya, itu namanya atau nomenklaturnya adalah pemeriksa ya, jabatan fungsional pemerintah. Nah, itu mereka melakukan apa ya istilahnya, bukan audit ya nomenklaturnya, pemeriksaan atas laporan keuangan ya. Terus ada juga pemeriksaan dengan tujuan tertentu ya, dan seterusnya. Oke. Nah, apalagi pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas. Nah, ini siapa nih yang melakukan? Kalau tadi lembaganya adalah BPKP, Inspektorat Jenderal ya, Inspektorat Daerah. Nah, sekarang individunya ini siapa? Pejabatnya ini siapa ya? Dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian ya. Sebagai apa? Sebagai auditor. Nah, ini kalian ini nanti calon-calon auditor ya. Jadi nanti kalian setelah lulus CPNS terus pemberkasan ya. Kemudian nanti kalian langsung setelah itu jadi PNS ya, syaratnya PNS dulu ya. Jadi PNS terus kalian langsung diklat pembentukan auditor ya, pembentukan auditor pertama. Nah itu. Jadi harus PNS dulu ya kalau nggak salah ya. Nah, nanti kalian diklat ya. Nah, diklat terus nanti dapat sertifikat auditor pertama ya. Nah, sudah sejak terbit sertifikat lah kalian resmi, kemudian kalian diangkat di SK-kan ya sebagai auditor. Nah, itu berarti kalian resmi sebagai auditor. Nah,
Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor ya dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi. Ya, nanti kalian diklat di Pusdiklatwas ya. Di Pusdiklatwas BPKP selaku instansi pembina jabatan fungsional auditor. Jadi misalkan kalian nanti misalnya di Inspektorat Daerah A misalnya, nanti kalian sertifikasinya dan diklat dan sertifikasinya di Pusdiklatwas BPKP ya. Oke. Ya, ini ya. Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi ya ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan ya. Nah, jabatan pembinanya, instansi pembinanya adalah BPKP. Oke. Pasal 52, untuk menjaga perilaku pejabat tersebut ya, perilaku auditor ya. Nanti kalian terikat kode etik ya, kode etik aparat pengawasan instansi pemerintah ya. Nah, jadi kalian harus taat terhadap kode etik tersebut ya. Nah, kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah. Nah, apa nih organisasi profesi auditor ya? Kalau misalkan nanti keluar di ujian. Nah, pilihan ganda, organisasi profesi auditor adalah jawabannya adalah AAIP, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah. Nah, itu ya. Nah, AAIP lah yang menerbitkan kode etik, menerbitkan standar-standar audit ya, dan seterusnya ya. Nah, ini ya, untuk menjaga mutu hasil audit ya, disusun standar audit. Nah, standar audit ini diterbitkan oleh asosiasi ya, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah AAIP ya. Oke. Standar audit ini ya, disusun oleh organisasi profesi auditor ya, dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah AAIP ya. Apalagi pasal 54. Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Kalau BPKP ya, karena BPKP tanggung jawabnya langsung ke presiden ya, langsung ke Bapak Presiden, maka BPKP itu yang 3 ya, yang ayat 3 nih. BPKP menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden ya, tembusan kepada Menpan. Nah, kalau yang terkait penugasan BUN ya, kebenaran umum negara, maka laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN dan kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Nah, kalau yang Inspektorat Jenderal ya, atau di kementerian atau lembaga ya, dia berarti ke menteri atau pimpinan lembaga, gubernur atau bupati wali kota ya, sesuai kewenangannya masing-masing ya. Kalau misalnya kalian di daerah, ya berarti inspektorat daerah bikin laporan ke kepala daerah ya. Nah, pasal 55, mutu hasil audit ya. Secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat. Jadi ada istilah telaah sejawat. Telaah sejawat ini ya, apa istilahnya? Peer review ya. Peer review ya. Jadi ya, ibarat kalian punya teman ya, kemudian kalian punya laporan, direview teman kalian ya, sejawat ya, satu rekan yang sama ya, satu level. Nah, itu kasarnya ya. Ini juga ada nanti pedoman telah sejawabnya. Tetap disusun lagi oleh AAIP ya. Oke, APIP dalam menjalankan tugasnya harus independen dan objektif ya. Oke, independen bebas dari pengaruh apapun ya. Objektif juga sama ya, mirip-mirip independen dan objektif ya. Tidak terpengaruh oleh apapun, independen, bebas dari keterpihakan ya. Oke. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan review. Nah, ini juga tugas yang penting juga nih, review atas laporan keuangan ya. Oke. Jadi sebelum instansi pemerintah itu membuat laporan keuangan ya, termasuk kalau pemerintah ya berarti LKPP ya, laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah ya, itu membuat menyusun laporan keuangan. Nah, sebelum disusun ya, sudah dibuat laporan keuangan. Nah, sebelum diperiksa oleh BPK, nanti kan BPK turun nih periksa laporan keuangan. Nah, sebelum diperiksa itu harus dilakukan review dulu oleh APIP ya. Nah, kalau laporan keuangan kementerian lembaga, kementerian negara atau lembaga, maka itu direview oleh Inspektorat Jenderal atau Inspektorat lembaga ya. Kalau laporan keuangan pemerintah daerah ya, LKPD baik provinsi maupun kabupaten kota, berarti dilakukan reviewnya oleh Inspektorat
daerah ya. Oke. Nah, kalau LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat nih ya, konsolidasian ya dari kementerian-kementerian ya, kementerian lembaga kan dikonsolidasikan jadilah laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, sebelum disampaikan kepada menteri ya untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK harus dilakukan review dulu oleh BPKP ya. Nah, standar reviewnya itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Oke. Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan pengawasan intern ya dan seterusnya. Jadi sampai pasal 58 saja. Itu berkaitan dengan pengawasan intern ya. Nanti next kita akan bahas yang bagian ketiga yaitu pembinaan penyelenggaraan SPIP. Oke. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini ya, menjelang tidur ya. Barangkali kalau sebelum tidur kita bahas inian kemudian ada yang nempel di kepala ya, lumayan ya. Terus nanti ada yang keluar jadi kalian juga bisa dapat dapat insight, dan siapa tahu kalau keluar bisa menjawab soal SKB CAT dengan lancar ya. Ya, mudah-mudahan lah, insya Allah. Yang penting kalian terus belajar ya, bekerja keras, ikhtiar, dan terakhir tawakal ya. Dan ingat ya, sekali lagi dosis dari saya 3 kali sehari, dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.